Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Tafsir Maudu'i Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Jakarta tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Zainatul Hasanah, Ahmad Syafiq Raihan, Alianur Rahma, Zianing Farihani Sakilah, dan Indah Subekti. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang kerusakan sosial dan alam dalam pandangan Al-Quran. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita simak penjelasannya. Pengertian fasad dalam bahasa Arab yaitu berarti kebusukan, korupsi, atau kebobrokan. Secara terminologi, kata fasad itu memiliki beberapa definisi, diantaranya yaitu hilangnya keseimbangan pada sesuatu, baik berupa jiwa, fisik, ataupun benda-benda mati. Dapat disimpulkan bahwa fasad adalah suatu kondisi disfungsional dan disharmoni dalam aspek nilai etika, tatanan sosial budaya, tatanan alam organik biologis atau fisika kimia, baik dalam skala individual ataupun kolektif. Kondisi disfungsional tersebut mengakibatkan hilangnya keseimbangan alam dan sosial budaya, bahkan menimbulkan pembusukan yang kronis dalam kehidupan umat manusia. Kondisi disfungsi dan disharmonisasi tersebut terjadi akibat kegagalan relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama manusia atau relasi sosial, relasi dengan Tuhan, dan relasi dengan alam lingkungan. Kata al-fasad terdapat pada 30 ayat di Al-Quran dengan rincian 1. Dalam bentuk film di sulasi mujarad disebut 2 kali di Makkiyah dan 1 kali di Madaniyah. 2. Dalam bentuk sulasi mazid bihamzah disebut 1 kali di Makkiyah. 3. Dalam bentuk film dari mazid bihamzah terbagi menjadi 3, yaitu dalam bentuk yang biasa disebut 1 kali di Makkiyah dan 3 kali di Madaniyah. Dalam bentuk nahi disebut 3 kali di Madaniyah. Dalam bentuk film dari muakat disebut 2 kali di Makkiyah. 4. Dalam bentuk masdar terbagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk nakiroh disebut 1 kali di Makkiyah dan 2 kali di Madaniyah. Dalam bentuk ma'rifah disebut 5 kali di Makkiyah dan 1 kali di Madaniyah. 5. Isim fa'il dan fi'il mazid bihamzah dalam bentuk ma'rifah disebut 5 kali di Makkiyah, dalam bentuk plural dan 5 kali di Madaniyah, dalam bentuk singular dan plural. Penggunaan berbagai pola derivasinya dan tebarannya. Kata kerja lampau banyak ditemukan pada ayat-ayat Makkiyah. Itu berarti dapat membongkar pola pikir dan keyakinan bangsa Quraisy saat itu. Kata kerja sedang banyak ditemukan pada ayat-ayat Madaniyah. Itu berarti bahwa proses pembusukan peradaban selalu dan akan terus diupayakan semaksimal mungkin. Pelaku kerja ditemukan sama banyak. Itu berarti orang-orang yang memiliki karakter perusak akan selalu ada dan terus diwaspadai kapanpun dan dimanapun. Dalam bentuk masdar banyak ditemukan pada ayat-ayat Makkiyah. Itu berarti fenomena rusaknya tatanan alam dan sosial budaya ada sebagai konsekuensi logis dari sikap menyimpang dari ajaran Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa ayat dalam surat Makkiyah yang mengandung kata al-fasad atau kerusakan. Ayat pertama yaitu terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 12. Bentuk kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berupa demoralisasi. Dalam ayat ini, fenomena fasad terjadi akibat sikap kelewatan yang dilakukan oleh para penentang ajaran Allah seperti kaum Ad, kaum Samud, dan Fir'aun. Sikap kelewatan tersebut tercermin dalam perasaan takabur dan cepat merasa puas ketika mereka mendapatkan kesuksesan, mudah berkeluh kesah dan tidak sabaran. Hal itu diperburuk dengan tidak dimilikinya rasa empati dan solidaritas sosial. Itu semua merupakan akibat dari dominasi materialisme dalam tatanan sosial yang mereka bangun. Al-Quran melalui ayat ini memperingatkan bangsa Arab bahwa apabila mereka tidak merubah perilaku kelewatan tersebut, maka akan banyak bermunculan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kerusakan tersebut berupa semakin tersebarnya kezaliman, ketidakadilan, diskriminasi, dan bentuk-bentuk penyelewengan moral lainnya, yang akhirnya akan membawa pengaruh buruk pada tatanan sosial yang telah mereka bangun. Ayat kedua yaitu terdapat dalam surat An-Naml ayat 34. Bentuk kerusakan yang dimaksud dalam surat ini yaitu berupa penjajahan dan perbudakan. Konteks ayat ini adalah ketika Balqis mengumpulkan semua pembesar kerajaan untuk membahas ajakan Sulaiman agar kerajaan Sabah dapat tunduk terhadap pasukan Sulaiman. Dalam musyawarah tersebut tampak bahwa mayoritas pembesar kerajaan menginginkan perang langsung menghadapi tentara Sulaiman, tetapi Balqis sangat mengetahui kekuatan tentara Sulaiman lebih memilih untuk berdamai. Balqis sangat khawatir apabila Sulaiman dan pasukannya akan bertindak sama halnya seperti para kerajaan ketika mereka berhasil mendudukkan sebuah negeri. Para raja zalim tersebut biasanya melakukan kerusakan fisik dan non-fisik terhadap keberadaan sebuah komunitas.
Mafhum mukhalafah atau makna implisit dari ayat ini bahwa dakwah Islam adalah misi menyebarkan perdamaian dan rahmat. Dakwah Islam menghadapi kemuliaan bagi seluruh penduduk negeri. Tidak ada penindasan, eksploitasi atas manusia dan sumber daya alam secara semena-mena. Islam tidak datang untuk menghancurkan tatanan sosial yang ada, tetapi justru merenovasi dan memberikan sentuhan moral dan etis yang baru. Ayat ketiga yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 4. Bentuk kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berupa sikap keras kepala dan pembangkang Tuhan. Ayat tersebut bercerita tentang kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel. Kerusakan tersebut adalah bentuk penolakan mereka untuk taat kepada Allah, suka menyeleweng dari koridor kebenaran, dan selalu berbuat zalim terhadap manusia lainnya. Akibat perusakan sosial budaya yang mereka lakukan di negeri Syam tersebut, maka Allah pastikan keruntuhan peradaban mereka yang telah mereka bangun. Kehancuran peradaban tersebut diawali dengan datangnya orang-orang Babilonia di bawah pimpinan Bakhtansar. Mereka menjajah Bani Israel dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Itulah kepastian Allah yang pertama, bahwa sikap sombong Bani Israel pada akhirnya akan menjerumuskan mereka menjadi budak bangsa lain, terusir dari negeri mereka sendiri dalam keadaan terhina. Setelah ketentuan Allah yang pertama itu, Bani Israel menyadari kealpaannya. Mereka pun bertaubat dan kembali menaati ajaran Allah. Lambat laun pun kemakmuran, kebahagiaan, dan kenikmatan hidup dapat mereka rasakan kembali. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Penyakit mereka kambuh kembali. Mereka kembali terperosok ke dalam lembah kemaksiatan yang sama. Akibatnya, Allah pun memastikan kehancuran yang kedua kalinya untuk peradaban mereka dengan datangnya bangsa Persia. Bani Israel pun kembali terusir dan terhina dari negeri mereka sendiri. Kesimpulannya yaitu bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap kebenaran sebagai sebuah aksi, maka akan memunculkan reaksi berupa kerusakan sistem sosial. Ayat keempat terdapat dalam Surat Al-Qasas ayat 77 dan 83. Bentuk kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berupa pragmatisme dan gaya hidup materialis. Ayat ini merupakan kelanjutan cerita tentang Qorun, saudara sepupu Musa yang hidupnya bergelimang kenikmatan dan kesenangan. Akibat kemudahan hidup tersebut, ia menjadi penganut gaya hidup materialistik dan hedonistik, asik dengan pragmatisme tetapi enggan terhadap masalah spiritualitas dan moral. Sifat sombong dan angkuh membuatnya gagal melakukan relasi sosial yang damai dan harmonis dengan orang lain, terutama kaum kecil. Ia tidak lagi mengindahkan hati nurani dan ajaran Tuhan dalam melakukan bisnisnya. Akibatnya, praktek fasad seperti monopoli, kolusi, korupsi, dan manipulasi menjadi keseharian dalam hidupnya. Ayat di atas merupakan kecaman Allah terhadap Qorun dan orang-orang sejenis. Melalui ayat ini, Allah memberikan tuntutan bahwa nilai spiritualitas harus didahulukan daripada kesadaran pragmatisme, mengingat ia akan menjadi alat kontrol yang ampuh terhadap kemungkinan munculnya gaya hidup materialistik dan hedonistik. Selanjutnya, ayat yang kelima terdapat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 22. Bentuk kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu berupa ketidakteraturan. Kata fasad dalam ayat ini berarti batal, rusak, dan keluar dari keteraturannya. Seandainya langit dan bumi diatur oleh banyak ilah, maka ia akan hancur dan sistemnya menjadi kacau dan tidak berfungsi. Penggunaan kata ilah atau jamaknya alihah menyaran kepada fungsi pengaturan, penataan, komando, dan sejenisnya. Ayat ini secara implisit mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah, pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berhak menjalankan fungsi penataan, pengaturan, dan komando. Al-fasad berarti kondisi disfungsional dan disharmoni yang terjadi pada aspek psikologis, sosial, budaya, dan alami. Kesemuanya dapat terjadi secara bersamaan atau secara berurutan, atau sebab akibat. Al-Quran memberikan perhatian serius terhadap setiap fenomena kerusakan yang terjadi di muka bumi. Atas dasar itulah, pemaparan tentang fasad dilakukan secara kontinu, baik di dalam ayat-ayat Makkiyah ataupun ayat-ayat Madaniyah. Pembahasan yang serius tentang fasad oleh Al-Quran bertujuan untuk membina dan memelihara iman. Pembinaan iman dilakukan dengan membentuk kesadaran tentang perlunya mendekonstruksi peradaban yang batil. Sedangkan pemeliharaan iman dilakukan dengan menggambarkan berbagai anasir yang membahayakan kelangsungan peradaban hak. Itu dia penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.